Bodoh semua, lemah semua, tak berdaya semua, jahat. Karena PGI mulai masuk pada politik praktis. Boleh nggak PGI tidak ikut campur? PGI bukan LBH. Anda terlalu jauh, ketum yang saya hormati. Bodoh semua, lemah semua, tak berdaya semua. PGI menentang pelemahan KPK. Hari Jumat tanggal 25 Mei jam 8.48 malam. Artinya nggak lama setelah pertemuan. Jadi saya bisa gambarkan bahwa pertemuan ini ternyata ada konferensi pers setelah itu dari hanya mereka-mereka yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Nah, beritanya begini. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Umum PGI, Gomar Gultom, meminta agar Presiden Joko Widodo turun tangan untuk menyelamatkan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi dari upaya pelemahan terjadi saat ini. Hal itu disampaikan saat menerima perwakilan dari pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan di kantor PGI Jakarta, Jumat 28 Mei. PGI akan menyurati Presiden untuk dapat segera mengambil tindakan penyelamatan lembaga anti rasuah ini dari upaya-upaya pelemahan ini dengan menyelamatkan ke-75 pegawai KPK tersebut, kata Gomar dalam keterangan resminya. Gomar mengaku sangat prihatin dengan upaya-upaya pelemahan KPK yang terjadi belakangan ini. Saya sebagai pendeta yang juga adalah sinodenya bagian dari anggota PGI. Saya berbicara atas nama pribadi. Saya mendengar beberapa teman-teman saya ketua sinode sangat terusik karena persekutuan gereja-gereja di Indonesia adalah persekutuan dari gereja-gereja. Pandangannya adalah pandangan dari gereja-gereja. Sayangnya pemimpin kami yang saya sangat hormati, yang saya sangat kagumi, beliau adalah seorang yang sangat baik hati. Tapi beliau lupa, beliau pemimpin dari persekutuan gereja-gereja Indonesia. Bayangkan, beberapa menit setelah menerima 75 orang perwakilannya, maksud saya, yang tidak lolos, di dalamnya ada Novel Baswedan, tiba-tiba beliau langsung memberi pernyataan. Itu adalah kekeliruan. Karena ada namanya MPH, Majelis Permusyawaratan Harian, tidak dilibatkan. Lalu ada sinode-sinode gereja tidak dilibatkan. Sehingga kesimpulan saya ini hanyalah keputusan pribadi beliau. Mungkin hanya dengan beberapa pengurus. Jadi hanya dengan pengurus harian biasa. Bukan seluruh MPH lengkap, majelis pengurus harian lengkap. Karena menjadi aneh, beberapa pengurus merasa tidak dilibatkan. Beberapa sinode gereja tidak dilibatkan. Dan ini bahayanya. Karena PGI mulai masuk pada politik praktis. Sebagai hamba Tuhan yang mengasihi wadah ini, saya merasa yang saya hormati Ketua Umum PGI melewati garis batas. Saya melihat Ketua Umum PGI mulai bertindak seperti Ketua LBH, mau memberikan bantuan hukum. Karena kasus di KPK ini adalah kasus yang ditangani secara profesional. Dalam hal ini Presiden dan perangkat-perangkatnya. Itu sebabnya yang membuat tes kebangsaan adalah Badan Kepegawaian Negara yang memang mengatur untuk seluruh tes kebangsaan institusi-institusi. Dan menjadi aneh kalau ada istilah penyidik senior, ada istilah penyidik yang hebat. Nah, dunia penyidikan itu sangat biasa. Di dalam hukum militer ada penyidik, dalam kepolisian ada penyidik, dari kejaksaan ada penyidik. Dan ada beberapa lembaga-lembaga ada penyidik. Dan penyidik itu biasa sekali harus mengikuti standar operating procedure. Tidak boleh ada penyidik yang lemah, tidak boleh ada penyidik yang hebat. Karena masa penyidik bertugas itu ada waktunya nanti tergantikan. Dan kesannya ini sudah seperti kayak karir saya harus tetap jadi penyidik di sini karena saya adalah penyidik yang hebat. Loh, 20 orang penyidik yang kemudian diberhentikan karena jelas tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Oh, tidak lolosnya harus transparan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus mengerti. Yang terhormat Ketua Umum PGI dan yang terhormat kawan-kawan yang turut membuat gaduh semuanya ini. Ini persoalan institusi. Hanya di mana-mana yang tidak lolos pasti akan coba membuat gaduh untuk mencari perhatian orang, mencari pembenaran. Dan di mana-mana yang namanya ujian, kecuali SMP, SMA, SD, dan universitas, yang namanya ujian, contoh ujian SIM. Kalau kita tidak lolos, kita tidak bisa meminta pertanggungjawab. Kenapa saya tidak lolos? Di bagian mana saya tidak lolos? Itu biasa sekali.
Semua penerimaan itu jelas keputusan mutlak. Misalnya, ujian untuk ASN, ujian untuk polisi, ujian untuk tentara. Tidak lolos ya sudah, tidak lolos, terima saja. Jangan langsung, oh curang, oh tidak benar. Itu normal sekali. Boleh nggak PGI tidak ikut campur? PGI bukan LBH. PGI harus mengurusi hal-hal yang sifatnya kebangsaan, mewakili gereja. Pertanyaan saya, ini mewakili siapa yang terhormat Ketua Umum PGI yang saya hormati, saya kagumi, saya kasihi? Anda terlalu jauh, Ketum yang saya hormati. Ini bukan wilayah kita. Apakah setiap institusi, apakah setiap departemen yang tidak lolos lalu kemudian boleh datang ke PGI, lalu kemudian PGI segera cepat membuat konferensi pers? Mari kita jujur. Ada sebuah permainan politik yang kita belum mengerti dan ini bukan ranah kita. PGI yang paling baik adalah berdoa dan tidak memberikan pernyataan-pernyataan karena maaf yang terhormat Ketua Umum PGI. Anda baru dengar dari sekelompok. Pernyataan itu harus kita buat, apalagi dalam konteks Ketua Umum PGI dan Sekum PGI, lembaga yang sangat terhormat ini, mewakili gereja-gereja. Sebelum membuat pernyataan, mari tanyakan dulu kepada kedua belah pihak. Datang dulu, audiensi dulu kepada pimpinan-pimpinan KPK. Sehingga dapat jelas apakah ini upaya pelemahan atau upaya pemberontakan dari orang-orang yang punya agenda-agenda tertentu di dalam KPK. Kita semua setuju, korupsi harus kita berantas. Tapi kita juga setuju bahwa tidak boleh ada kelompok-kelompok lain yang dengan upayanya melakukan pemberontakan-pemberontakan tertentu. Pertanyaannya, 20 orang yang dihentikan dari penyidik dan 31 orang dalam tugas-tugas lain. Sementara 1000 sekian yang lolos itu kita tidak anggap. 40 penyidik yang lain kita hina. Kita anggap hanya 20 yang hebat. Novel Baswedan dan kawan-kawan yang 19 lainnya, berarti 20 ini yang senior, ini yang hebat. Terus yang 40 bodoh semua, lemah semua, tak berdaya semua, jahat. Maaf, saya sebagai seorang hamba Tuhan yang mengasihi lembaga negara ini, saya sebagai seorang hamba Tuhan yang mengasihi PGI, saya harus bersuara. Saya tidak mewakili sinode saya tidak mewakili jabatan saya hanya mewakili dalam program Kamu Hebat ini. Karena saya berdoa, saya mau PGI tetap hebat, KPK tetap hebat, bangsa ini tetap hebat, tidak mau dipecah-pecah oleh kelompok yang merasa lebih superior dari yang lain. Merasa kami yang 20 ini penyidik-penyidik senior, penyidik-penyidik hebat. Sementara yang lain gak punya karya, yang lain penjilat-penjilat. Tidak. KPK diisi oleh orang-orang hebat. Semuanya hebat. Tetapi ketika tidak lolos, akuilah tidak lolos. Berjuanglah. Karena saya percaya anti korupsi tidak hanya bisa diselesaikan oleh KPK. Semua kita harus menyelesaikan, masyarakat, tokoh-tokoh agama, kita harus berjuang bersama. Open speech saya untuk Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Apakah PGI mau terlibat dalam politik praktis? Yang kedua, apakah PGI boleh menyampaikan pandangan pribadi atas nama PGI sebagai Ketua Umum tanpa melibatkan seluruh pengurusan MPH dan juga tanpa melibatkan gereja-gereja? Dan yang ketiga, apakah setiap mereka yang tidak lolos untuk apapun boleh datang ke PGI lalu mendapat dukungan PGI tanpa PGI mengklarifikasi dengan pihak yang lainnya? Dan selanjutnya, apakah KPK, apakah dalam hal ini PGI hanya mendukung dan mengakui 20 orang yang hebat di KPK dan yang lainnya tidak? Sehingga ketika mereka tidak lolos harus diperjuangkan mati-matian karena yang 40 tidak bisa berbuat apa-apa, yang 40 ini hanya penjilat-penjilat. Tidak, KPK tetap hebat. KPK tidak tergantung 20 orang, KPK tidak tergantung 51 orang. KPK ingat dibangun dan dibentuk oleh pemerintah. Karena itu kita percaya ke depannya kita bisa lihat KPK tetap akan berjaya.